Papua Selatan merupakan salah satu daerah otonomi baru atau DOB hasil pemekaran dari Provinsi Papua. Sebagai provinsi baru, Papua Selatan membawa harapan besar bagi masyarakatnya untuk mendapatkan pelayanan yang lebih dekat, pemerintahan yang lebih responsif, serta pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Pemerintah pusat dan daerah berkomitmen mempercepat pembangunan Papua Selatan dengan prinsip berbasis kearifan lokal, menjangkau yang terjauh, dan memberdayakan yang tertinggal. Infrastruktur di Papua Selatan terus menjadi perhatian untuk kemudahan khususnya bagi masyarakat di dalamnya. Mulai dari pembangunan jalan, jembatan, hingga sektor pariwisata. Perencanaan riset serta inovasi dari setiap sektor pun disusun dengan langkah yang tepat, guna efektivitas dari setiap perencanaan, kegunaan, dan anggaran yang diberikan. Langkah awal yang dilakukan untuk melakukan pengembangan potensi untuk kemajuan Papua Selatan adalah mulai menyusut dari segi ekonomi masyarakatnya, konektivitas infrastruktur, dan pengembangan sektor wisata. Baperindo sendiri sudah memiliki rencana tata ruang dengan rencana kerja 20 tahun rencana pembangunan jangka panjang daerah. Sehingga hal-hal yang sudah direncanakan bisa dieksekusi secara baik dengan melihat skala prioritas di RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Yang pertama langkah yang kita lakukan dalam penyusunan dokumen yang sudah sementara kita buat yaitu dokumen RTRW, di mana ini mencakup rencana tata ruang. Dan dari rencana tata ruang ini kita membuat rencana kerja yaitu rencana kerja 20 tahun RPJPD. RPJPD, dari RPJPD ini kita melangkah pada rancangan berikut yaitu susunan dokumen yang berikut yaitu RPJMD. Ini 5 tahun. Yaitu RPJMD ini kita lakukan hitungan masanya yaitu masa periode kepemimpinan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur terpilih. Sehingga hal-hal ini yang kita sudah rancangkan untuk menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan ke depannya. Perencanaan pembangunan ini juga berdampak pada percepatan penanganan kemiskinan ekstrim, percepatan peningkatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan. Termasuk di dalamnya pemulihan ekonomi yang ditopang oleh investasi dan penyerapan tenaga kerja lokal. Jadi kalau kita bicara terkait 5 prioritas yang kita prioritaskan di sini, itu kita lihat dari prioritas di RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Itu menjadi dokumen langkah awal yang harus kita perhatikan, yaitu di mana kita harus melihat pemantapan kelembagaan pemerintahan daerah Provinsi Papua Selatan menuju satu pemerintah yang definitif. 5 hal prioritas ini yang menjadi dasar ukuran kita dalam melakukan arah tujuan pembangunan percepatan khususnya di Provinsi Papua Selatan ini.
Selain pendidikan, Baperinda Papua Selatan juga mengedepankan kesehatan yang khususnya pada masalah stunting dan kemiskinan ekstrim untuk kehidupan yang lebih baik. Bisa dilihat dari pembangunan pusat pemerintahan yang ada di distrik Salor dari Merauke menempuh jarak 60 km, sangat jauh. Namun dengan ada peningkatan infrastruktur, jalan-jalan sudah banyak dibuka sehingga dapat mengurangi jaraknya. Selain jalan, ada pula pembangunan rusun sudah ditandatangan pada 19 Desember di Kementerian PUPR. Diharapkan pada tahun ini harus selesai pembangunan operasional seperti kantor gubernur, kantor DPRD Papua Selatan, dan kantor MPR. Kita di sini untuk OPD ini di bawah koordinator Bapeda. Jadi tidak hanya kita berbicara anggaran yang bersifat dana alokasi umum saja, tetapi kita juga berbicara dana otonomi khusus, yaitu OTSUS. Jadi kita juga sebagai koordinator yang dimana menyusun rancangan anggaran pendapatan atau rencana anggaran keuangan untuk khusus OTSUS, sehingga kita yang mengakomodir itu semua dalam penyusunannya sampai pada finalisasinya nanti. Kalau berbicara OTSUS, ini kan kita berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan, yang mana Kementerian Keuangan di Dirjen DJPK. Itu kita harus mengevaluasinya dengan 3 tahapan sumber anggaran, yaitu dana DTI, dana infrastruktur, dana spesifik grant, dana block grant. Dana spesifik grant ini 1,25%, sedangkan dana block grant 1%. 3 sumber dana ini kita harus mengacu pada peraturan yang sudah ditentukan, yaitu peraturan pemerintah 106 dan 107 terkait kewenangan dan terkait dengan urusan-urusan yang harus disesuaikan dengan kode-kode rekening yang ada. Angka kesehatan masyarakat menjadi sebuah indikator penting untuk melihat kualitas hidup di suatu wilayah. Ada 3 hal penting yang mampu menunjang pelayanan kesehatan itu sendiri, yaitu sumber daya manusia, infrastruktur, dan sarana prasarana. Untuk kualitas hidup yang lebih baik, pemerintah Papua Selatan menjadi wilayah transformasi kesehatan di Indonesia. Transformasi kesehatan berpatokan pada 6 pilar kesehatan yang menjadi dasar pembangunan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Ada 6 pilar yang menjadi acuan transformasi pelayanan kesehatan. Untuk menunjang upaya pelayanan kesehatan, ini perlu dilakukan suatu transformasi terhadap perubahan. Jadi yang pertama adalah transformasi layanan primer, di mana kita harus penguatan fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari layanan primer yaitu puskesmas dan jejaring-jejaringnya ya, karena mereka merupakan garda terdepan dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat seperti posyandu, kemudian ada pustu ya. Dan fokus terutama di layanan primer adalah
promotif dan preventif ya, promosi dan preventif. Seperti yang harus kita gencarkan adalah misalnya imunisasi, bagaimana penanganan gizi kepada ibu dan anak ya, kemudian layanan screening untuk penyakit-penyakit baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Dan juga terutama misalnya integrasi layanan kesehatan ibu dan anak, itu yang penting untuk generasi-generasi kita ke depan. Dan kemudian transformasi yang kedua, pilar kedua adalah transformasi layanan rujukan ya. Jadi bagaimana kita melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas dari layanan rujukan, dalam hal ini rumah sakit terutama di Papua Selatan ya, sebagai rumah sakit rujukan regional. Kemudian juga kita bagaimana mengembangkan sistem rujukan yang berjenjang, yang efisien dan terintegrasi, sehingga tidak terjadi penumpukan pasien-pasien di layanan rujukan, karena sistem yang kita atur adalah sistem berpola, sistem rujukan yang berjenjang. Pilar yang ketiga yang kita juga perlu lakukan yaitu transformasi di sistem ketahanan kesehatan ya, melakukan rutin surveillance yang harus kita lakukan terhadap penyakit menular dan respon-respon yang cepat terhadap adanya wabah dan kejadian-kejadian luar biasa penyakit lainnya. Juga terkait bagaimana peningkatan, kita memastikan terhadap peningkatan ketersediaan dan distribusi logistik mulai dari daerah-daerah perkotaan dan bagaimana sampai di daerah-daerah yang sangat terpencil, sehingga tidak terjadi adanya kekosongan logistik baik dari obat, bahan medis habis pakai maupun alat-alat kesehatan lainnya. Yang kelima, transformasi di bidang sumber daya manusia kesehatan. Kita ketahui bahwa walaupun kami terdiri dari 4 kabupaten, tetapi dengan luas wilayah yang sangat besar, dengan jumlah kampung yang sangat banyak, bahwa di dalam sistem pelayanan kesehatan kita berharap bahwa setiap distrik mempunyai puskesmas dan berharap setiap kampung itu ada puskesmas pembantu. Tetapi dengan begitu banyaknya kampung, maka ini menjadi satu persoalan besar dalam bagaimana kita bisa menyiapkan SDM kesehatan yang ada dari sisi kuantitas, tetapi juga kita berbicara tentang kualitas yang harus kita tingkatkan. Dan yang terakhir adalah kita tahu bahwa sekarang di zaman teknologi, sehingga kita perlu juga melakukan transformasi teknologi kesehatan. Jadi pengembangan dan penggunaan sistem informasi kesehatan ini sangat penting dalam bentuk digitalisasi, yang mana real time kita bisa tahu kondisi yang ada. Tentunya ini hal yang kita sampai saat ini masih banyak mengalami kendala dalam hal sistem jaringan internet, tetapi dari waktu ke waktu kita berusaha untuk bekerja sama baik pusat, provinsi maupun kabupaten untuk bisa mampu menyediakan layanan-layanan jaringan internet yang bisa menunjang bagaimana transformasi teknologi kesehatan sehingga real time kita bisa tahu, kemudian bagaimana bisa dimanfaatkan oleh daerah-daerah terpencil melalui telemedicine untuk konsultasi dengan dokter spesialis untuk daerah-daerah terpencil. Mengingat tantangan terbesar di Provinsi Papua Selatan adalah membangun kesadaran masyarakat terhadap kesehatan itu sendiri, maka dari itu Dinas Kesehatan Papua Selatan juga melibatkan tokoh adat dan tokoh agama guna keseimbangan dalam bermasyarakat dan mengedepankan pentingnya kesehatan. Bukan hanya itu, peran media komunikasi seperti radio lokal, media visual mampu menjadi bahan promosi bagi masyarakat dengan kearifan lokal. Gerakan kolaboratif juga dilakukan sejak tahun 2024 lalu terhadap peduli stunting yang melibatkan remaja-remaja. Pelayanan keliling untuk pemeriksaan rutin
masyarakat, kemudian melakukan promosi kesehatan, itu terus dilakukan oleh teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten. Dalam hal ini Puskesmas bahkan sampai dengan Pustu. Itu rutin mereka melakukan pelayanan kesehatan. Yang mana di dalam pelayanan kesehatan baik di Puskesmas, Pustu dan juga bekerja sama dengan kampung, yaitu dalam hal ini Posyandu, itu terus dilakukan. Kenapa kita sekarang semakin mendekatkan diri dengan layanan berbasis masyarakat, di mana Posyandu harus kadernya yang turun untuk kamu harus pergi menimbang, kamu harus ini. Ini terus dilakukan. Kenapa saya menyatakan bahwa ini ada satu peningkatan yang cukup luar biasa? Saya lihat dari sisi stunting. Dalam 3 tahun terakhir, dengan promosi yang terus dilakukan oleh teman-teman di kabupaten sampai di Puskesmas, Pustu dan Posyandu, jumlah anak-anak yang mengunjungi Posyandu untuk melakukan penimbangan dari 3 tahun terakhir semakin naik. Dan tren semakin menurun. Dalam 3 tahun terakhir itu angka stunting di Papua Selatan mengalami tren penurunan. Walaupun dari sisi masyarakat, partisipasi masyarakat yang datang untuk membawa anaknya ke Posyandu itu semakin meningkat. Artinya teman-teman telah berhasil mengajak masyarakat untuk ayo, kalau kau sakit datang ke Posyandu, kau sakit mari sini untuk datang ke Puskesmas dan Posyandu. Kita ke depan ingin lebih kepada promosi berbasis lokal ya. Kemudian juga mungkin tadi saya sudah sampaikan ada satu yang kami lakukan awal tahun 2024, yaitu kami melibatkan remaja-remaja dan kami baru mulai dari Merauke. 50 anak kami ini supaya menjadi remaja-remaja yang peduli stunting. Membangun kualitas yang lebih baik terkait tingkat kesehatan, semua bidang akan berpengaruh dan berperan penting. Terutama di Provinsi Papua Selatan, faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat berkaitan erat. Faktor sosial dilihat dari peran perempuan dalam rumah tangga sebagai figur yang menjadi jembatan bagi kehidupan berkeluarga. Kemudian, sisi ekonomi yang sangat berpengaruh untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi, air bersih, dan transportasi ke fasilitas kesehatan. Sedangkan budaya, beberapa masyarakat masih percaya akan adanya pengobatan di luar pelayanan kesehatan, sehingga akan menghambat pelayanan kesehatan. Tentunya ini menjadi satu tantangan besar ya bagi kita di Provinsi Papua Selatan terkait bagaimana kita membangun kesadaran masyarakat terhadap kesehatan yang ada di sini. Saya pikir bahwa faktor sosial, ekonomi, dan budaya ini sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat.
terutama di Provinsi Papua Selatan. Kenapa saya bisa menyampaikan ini? Karena ketiga faktor ini saling terkait dan menjadi penentu utama dalam perilaku hidup sehat. Dan juga bagaimana akses layanan serta hasil kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Contoh faktor sosial, pendidikan. Kita tahu dengan pendidikan yang rendah, masih terbatas, itu berdampak kepada bagaimana masyarakat itu tahu terhadap literasi kesehatan. Kemudian keterbatasan informasi. Ini juga akses informasi terhadap yang kesehatan yang akurat, khususnya di daerah terpencil dan sangat terpencil, akan mempengaruhi. Kemudian peran gender. Perempuan di dalam rumah tangga ini menjadi satu figur yang berperan penting dalam kesehatan. Jadi itu juga harus perhatikan. Kemudian bagaimana relasi-relasi kita dengan secara sosial dengan tokoh adat, tokoh agama, kepala suku kalau di Papua. Ini hal yang sangat memperkuat untuk bagaimana mereka bisa mengadopsi layanan kesehatan yang ke arah lebih modern. Harapan baik juga disampaikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap pentingnya kesehatan bagi ibu dan anak, khususnya ibu hamil hingga persalinan yang berdampak pada tumbuhnya anak-anak generasi Papua Selatan yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Saya berharap bahwa seluruh masyarakat yang ada di Papua Selatan harus semakin paham terhadap pentingnya kesehatan. Dimulai sejak dini, dari anak-anak muda, dari anak-anak usia sekolah, itu harus tahu terkait bagaimana pentingnya kesehatan. Dimulai dari apa? Dimulai dulu dari dalam keluarga. Bagaimana makanan yang bergizi, bagaimana hidup bersih. Karena dengan makanan yang bergizi dan hidup bersih akan terhindar dari segala penyakit yang ada. Saya pikir itu. Dan saya harapkan bahwa masyarakat harus tahu kita harus menumbuhkan rasa kepedulian kita terhadap pentingnya kesehatan bagi ibu-ibu dan bagi anak-anak. Karena seorang ibu yang hamil, dia harus menjaga anaknya sejak dalam kandungan. Kalau kita sekarang tren dengan 1000 hari pertama kelahiran, itu sangat penting bagi pertumbuhan otak anak yang kemudian akan menjadikan anak-anak generasi Papua Selatan yang sehat, cerdas, dan berkualitas.